mundur. Tot. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirine dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine dengan arogan. Terkait hal tersebut, praktisi keamanan berkendara, Jusri Palubuhu, menyatakan dukungannya terhadap gerakan Stop Totot Wukuk dan meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanan mereka. Pada dasarnya saya setuju. Gerakan ini harus dilakukan agar para pengguna baik yang legal menggunakan haknya dalam menggunakan strobo dan sirine, mereka juga harus berhati-hati kalau tidak penting tidak menggunakan peralatan tadi, sirine ataupun strobo tadi, dengan cara merencanakan perjalanan mereka. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirine dan lampu strobo secara berlebihan. Memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain. Prasetyo pun menekankan, aturan memang memperbolehkan penggunaan sirine dan lampu strobo dalam kondisi tertentu. Namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPRD Ogan Ilir kini menjadi perhatian publik. Hal tersebut terkait dengan surat proposal meminta bantuan baju seragam dinas kepada mitra OPD Dinas PUPR. Publik dikejutkan dengan kinerja wakil rakyat khususnya Komisi 3 terkait integritas yang seharusnya mengawasi kinerja Dinas PUPR yang telah rampung dikerjakan, namun kualitasnya sudah hancur dan rusak. Salah satunya peningkatan ruas jalan di Kecamatan Pemulutan pada tahun 2024. Di tengah sulitnya ekonomi masyarakat, para wakil rakyat ini justru membuat rakyat kecewa dan menuai kritikan. Pekerjaan jalan yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan, ruas Gayam Lebak Gedong itu, yang senilai 20,9 miliar, dan juga paket Mayapati Ula Urstanding 5,0 sekian, itu tidak ada perhatian sama sekali dari anggota Dewan, khususnya Komisi 3 terhadap kerusakan jalan yang sudah dibangun oleh PUPR tahun 2024 itu. Itu jalan hancur, Pak. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahyaputra, meminta maaf dan akan memproses kejadian itu di Badan Kehormatan DPRD. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir memohon maaf atas apa yang telah terjadi. Jadi kemarin kita tahu itu beredar di media sosial, saya langsung berkoordinasi ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Terkait kinerja Komisi 3 DPRD Ogan Ilir yang dinilai kurang pantas, menimbulkan dugaan adanya manipulasi dan kesepakatan hitam dengan Dinas PUPR. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Seorang anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Muridu. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video itu, Wahyu berucap dirinya merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk saat ucapkan pernyataan tak pantas itu. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Terungkap pula dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa wanita yang bersama Wahyu di dalam mobil adalah selingkuhannya.
Sementara dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu sampaikan permintaan maaf atas apa yang dia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu banyak tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai jaksa pengacara negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai Wakil Presiden RI. Dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau situ tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat karena ini sifatnya gugatan pribadi dianggap kejaksaan Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah, dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Suban selaku penggugat mempersoalkan penggunaan jaksa pengacara negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Aparat Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek tempat persembunyian seorang pencuri spesialis kamar kos mahasiswa di wilayah Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang tidak menyadari kedatangan polisi tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Ini tas koper kita? Helm mau mana? Ada itu. Oh itu helm. Mana helm kau gunakan mana? Ini mana? Ini Mi. Ini ada banyak helm ini, helm yang mana? Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti satu helm dan tas ransel yang digunakan pelaku saat beraksi, serta beberapa laptop hasil curian. Ini dari kampus UNAS, Pak. UNAS ya. Mana lagi? Ini tangan dia, Pak. Dalam aksi terakhirnya yang terekam CCTV, pelaku mengincar kontrakan seorang mahasiswa di Jalan Sultan Alauddin II. Pelaku terlebih dulu memantau lokasi dan baru beraksi saat penghuni pergi sholat subuh di masjid dengan merusak kunci gembok pagar dan menjebol pintu. Jadi pelaku ini memang sudah lebih dari satu kali melakukan aksinya dan sudah pernah divonis terkait pidana yang sama. Dan selalu mengincar kos-kosan ataupun tempat yang ditinggal oleh pemiliknya. Itu rata-rata pelajar atau mahasiswa kan? Rata-rata adalah mahasiswa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama kemudian diserahkan ke Polsek Tamalan Raya untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Inilah detik-detik pelaku saat beraksi terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat seorang pria keluar dari gang sambil membawa satu unit mesin kompresor hasil curian. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menangkap pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Pelaku tidak dapat berkutik saat dibekuk di depan rumahnya di Kampung Nias, Padang Selatan. Pelaku diduga hendak menjual barang hasil curian ke sebuah bengkel.
Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan berbagai barang bukti serta alat hisap sabu di rumah pelaku. Saat hendak dibawa, pelaku berupaya mengelabui petugas dengan berpura-pura pingsan. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan narkotika jenis sabu. Sudah 2 kali keluar masuk lapas. Kasus yang sama, pencurian dengan pemberatan. Kita interogasi, si pelaku mengakui perbuatannya dan si pelaku tidak dapat mengelak lagi setelah kita perlihatkan CCTV-nya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim Busernaga Polresta Pangkal Pinang menggerebek tempat persembunyian pencuri knalpot mobil di Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Pria 27 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan saat tengah tergiur pulas. Pelaku yang merupakan spesialis pencuri katalis knalpot mobil kerap meresahkan warga kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Tak tanggung-tanggung, pelaku sudah beraksi di 12 lokasi berbeda dengan mendapatkan hasil curian bernilai puluhan juta rupiah. Pelaku menjual barang hasil curiannya secara online lalu uangnya digunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba. Perandinya si tersangka melakukan aksinya dengan melakukan pinjam rental mobil. Kemudian dari situ dia mengelilingi untuk melihat apakah kondisi dalam keadaan sepi. Kalaupun memang keadaannya sekitar sepi, tersangka melakukan aksinya. Jadi tidak harus menunggu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan menggerebek sebuah kontrakan di kawasan Serpong yang dijadikan tempat penyimpanan tembakau sintetis. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di kawasan Cikarang, Bekasi yang dijadikan tempat penyimpanan bahan baku serta produksi tembakau sintetis. Dari penangkapan tersebut, 9 tersangka diamankan dengan total barang bukti 21 kg tembakau sintetis berikut alat peraciknya. Menurut polisi, para pelaku biasanya mengedarkan tembakau sintetis melalui media sosial. Jadi kami amankan 9 orang dengan barang bukti kurang lebih 21 kg bahan jenis pembuat sintetis tembakau sintetis. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tim Susditres Narkoba Subdit 3 Narkoba Polda Sumbar menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkotika jenis sabu di daerah Lorong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan seorang tersangka yang diduga merupakan kurir narkoba lintas negara. Dengan barang bukti 50 kg narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam kantong plastik teh Cina, disimpan di dalam box plastik dalam kamar tidur. Pelaku mengaku barang haram dikirim dari Malaysia sebanyak 60 kg dan sudah beredar 10 kg ke sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan provinsi tetangga. Dari keterangan sementara itu melalui jalan darat, jadi dikirim dari Malaysia, kemudian lewat jalan darat. Ini kemarin langsung diterima oleh pelaku itu di bypass. Nah, ini yang sedang dalam kita kembangkan. Yang jelas itu bagaimana modusnya dari luar negeri sehingga masuk ke perbatasan sampai dengan ke Sumatera Barat. Barang bukti sabu yang disita langsung dimusnahkan polisi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.